Halo sahabat Mutiara, selamat datang kembali di episode Bicara Tani yang ke-246. Di sini saya akan menemani sahabat Mutiara selama beberapa waktu ke depan. Sebelum kita bincang-bincang hari ini, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan nyalakan notifikasi channel NPK Mutiara TV supaya nggak ketinggalan update video ke depannya. Sahabat Mutiara juga bisa cek akun message kami lainnya yang ada di description box di bawah. Oke, kali ini kita akan ngobrol dengan petani yang sudah belasan tahun berkecimpung di dunia pertanian. Ia awalnya menanam melon secara konvensional, tapi kini sudah beralih ke metode hidroponik di greenhouse. Jadi buat sahabat mutiara yang penasaran mengenai budidaya melon secara konvensional maupun hidroponik, bisa siapkan pertanyaan supaya kita bisa kulik dan bahas semuanya. Oke, langsung saja kita panggilkan narasumber hari ini yaitu Pak Deddy Mulyadi. Halo Pak. Iya, halo Mbak. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, Pak, boleh, kita perkenalan diri dulu ya, Pak, supaya penonton nih, sahabat mutiara pada kenal juga narasumbernya ini siapa. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Deddy Mulyadi. Kalau di Jawa Barat itu sudah sangat familiar ya, Pak Gubernur ya. Tapi saya bukan Pak Gubernur, kebetulan namanya aja yang sama dan kebetulan masih di satu kabupaten. Saya dari Subang, Mbak. Oh, Saya dari Subang. Subang. Iya, Oke. Oke, salam kenal ya, Pak. ya, salam kenal Mbak. Oke. Nah, buat awalan nih, Pak, boleh diceritain nggak, ini Bapak gimana nih ceritanya bisa tiba-tiba terjun ke pertanian? Apa memang background-nya pertanian kah atau bagaimana? Ya, kalau dari awal sih, karena saya kuliah dari IPB ya Mbak dulu, Mhm, kuliah dari IPB, terus kemudian balik ke kampung, ke desa, di desa saya. mhm, Kebetulan saya di tanah kelahiran juga di sini untuk mengembangkan pertanian. mhm, Awalnya itu saya concern di padi Mbak. Di mhm, padi, alhamdulillah sampai sekarang itu juga masih sama, karena di Subang itu sentra pertaniannya itu hanya padi ya Mbak. Tapi mhm, seiring berjalannya waktu, ada beberapa tanah yang tidak terlalu luas mhm, dan bagaimana cara mengoptimalkan itu. Kebetulan dulu di perkuliahan juga kan diajarin mhm, bagaimana cara untuk meningkatkan efisiensi dari suatu lahan. mhm, Jadi lahan yang saya miliki tidak semuanya ditanam oleh padi, tapi lahan-lahan yang spot-spot yang kecil itu ditanami hortikultura. Dan mhm. kebetulan dulu itu nanam kita melon. Melon itu eh, ya masih belajar lah di awal nanam satu bungkus, kemudian nambah 2 bungkus, 3 bungkus, dan alhamdulillah sampai sekarang. Oh, iya. Sampai sekarang melon, tapi kenapa tiba-tiba bisa memilih coba hidroponik nih? Iya. Nah, kebetulan gini Mbak, jadi kalau di open field itu kan kita agak kerepotan itu ketika musim hujan ya, musim Mhm, hujan karena sangat rentan terhadap serangan jamur. Terus kemudian derajat kemanisan juga kalau di open field itu kan agak lebih sulit ya, agak lebih susah iya, untuk mencapai level bricks lah kalau di mhm, istilah di petani ya. iya, Bricksnya itu nggak nyampe gitu. mhm, Nah, gimana caranya supaya kita bisa menanam jenis-jenis premium? mhm, Nah, jadi dengan pertimbangan itu, ya sebagian beralih dari yang tadinya konvensional di open field untuk menghasilkan melon-melon premium, ya kita beralih ke greenhouse gitu. Itu oh, sih iya, salah satunya, Mbak. Jadi permintaan pasar juga yang menginginkan melonnya itu bukan hanya melon yang daging putih. mhm, Jadi konsumen itu pengennya ya kayak apa ya, varietas, sweet honey, sweet mint, yang kayak gitu. mhm. Oh, jadi ini, ke hidroponik itu by request para pembeli Iya, ya? request sama pembeli. Oh, ya, jadi sebenarnya ini konvensional masih, dilakukan, yang greenhouse juga masih baru mulai gitu ya? Ya, yang greenhouse sekarang sudah sekitar 2 tahun, Mbak. Oh, sudah 2 tahun 2 tahun? berjalan, ya. Mhm. Oh, iya. Kalau misalkan dari konvensional dan, yang di greenhouse kan tadi kan dari segi kualitas hasilnya ya. Kalau misalnya dari Ya, segi perawatan, selama selama ini ya dari pengalamannya itu gimana perbedaannya? lebih mudah di greenhouse nih.
Oh dibandingkan iya. dengan yang di open field, terutama serangan kutu kebul ya. Karena kalau misalkan kutu kebul itu kalau di greenhouse kan ada insect net, Mhm. jadi ya agak terhalang lah untuk menyerang tanaman melon kita. Jadi penggunaan pestisida juga berkurang, terus kemudian perawatan juga lebih mudah dibandingkan dengan yang di open field di luar. Oh, iya iya. Boleh share nggak ini kalau misalnya yang open field ini gimana nih perawatannya? Dan nanti dibandingin sama yang di greenhouse? Ya, kalau secara budidaya sih sama saja sebenarnya Mbak. Kalau Mhm, yang di open field sama yang di greenhouse. iya, Yang membedakan yang paling krusial itu adalah dari segi penyiraman dan penggunaan pupuk. oke. Misalkan gini, kalau di open field itu kan penyiraman itu kita tidak tidak bisa rutin ya, karena Mhm, terkendala dengan air. Terus kemudian pemupukan juga sistem kocor. Nah, sistem kocor itu kan secara teori misalkan satu tanaman itu 250 sampai 300 mili mhm, kebutuhan nutrisi pupuknya. Nah, di lapangan itu tidak bisa presisi. Jadi yang pertama nyiram itu kadang-kadang pertama ngecor itu kadang-kadang bisa sesuai, tapi pas di mhm, ujung-ujung kadang-kadang cuma 100 mili, terus mhm, kemudian cuma 150 mili, dan itu kan akan mhm, berdampak terhadap pertumbuhan. iya, Nah, itu yang menyebabkan kualitasnya itu tidak seragam. Jadi ada yang mmm, gede-gede, ada yang kecil-kecil gitu, kekurangan oh, nutrisi. Nah, kalau di greenhouse, itu mhm, kan yang sedang kita lakukan itu sistemnya vertigasi. iya, Jadi mau di ujung, mau di tengah, mau di depan, itu tingkat presisinya itu tinggi. Jadi kalau mhm, misalkan kita setting, misalkan per harinya itu satu kali penyiraman 100 mili atau 200 mili, dari ujung depan sampai ke ujung belakang, itu sama semua. Jadi mhm. itu akan memudahkan kita dalam eh, mencapai kualitas yang kita inginkan sesuai dengan permintaan pasar. Oh, jadi kalau misalnya konvensional yang di open field itu agak kurang rata gitu ya? Ya, nggak kurang Oke. rata. Kalau misalnya di greenhouse bisa lebih, seragam lah ya, jadi Iya, pertumbuhannya, nutrisinya sama rata semua. iya. Oke. Kalau dari pupuknya sama aja atau beda nih, Kalau dari pemberian pupuk pupuknya? berbeda, Mbak. Mhm, gimana? Jadi kalau yang di open field itu kan kita menggunakannya itu NPK, grower, yang seperti Mhm. itu kan. Ya, Nah, kalau boleh yang Pak di di-share nih dari awal sampai akhir ya, tuh pemupukannya gimana? nah kalau dari pemupukan dari awal kita menggunakannya itu pupuk Mutiara 16 16 16. Ya itu Itu untuk dari awal, awal tuh maksudnya awal tanam atau vegetatif. gimana? Oh vegetatif, Iya, oke. vegetatif. Iya Itu yang di open field ya, Mbak. iya Itu yang di open field itu kita pakainya NPK 16. iya, Terus itu yang kita aplikasikan itu seminggu sekali pengocoran. pengocoran. Kalau Seminggu sekali dosisnya pengocoran. gimana? Mhm, Kalau dosisnya di awal itu 3 gram, 2 sampai 3 gram per eh, liter. Jadi eh per tanaman. per 2 sampai tanaman. 3 gram per tanaman. Mhm. Jadi kalau misalkan kita punya 1.000 tanaman itu tinggal dikalikan saja. Terus Mmm, semakin bertambah gede, semakin mhm, bertambah usianya, itu meningkat yang tadinya 2 gram, 3 gram, 4 gram, sampai 8 gram. Nah, cuma nanti heeh, untuk fase generatif itu kita menggunakannya itu grower. mhm. Oke. Maaf Pak, tadi jadi di vegetatif itu pemberiannya seminggu sekali? Ya, seminggu sekali. Oh Itu seminggu yang kita lakukan. sekali, tapi semakin bertambahnya minggu, semakin ditambah juga dosisnya? Ya, betul. Oke. Next berarti generatif? Itu yang di ya generatif. Kalau generatif Oke itu sampai panen itu kita menggunakannya NPK grower. Itu oke, yang di open field. mhm. Nah, Dosisnya sama? perbedaannya dosisnya sama. Nah, perbedaannya dengan yang di greenhouse, kita Mhm, menggunakannya itu pupuk-pupuk yang tingkat kelarutannya tinggi. Jadi kita mmm, menggunakan AB mix mhm, seperti Kalnit, mhm, Kalinitra, terus kemudian Merokemap, Merokesov kayak gitu. Jadi kita pakai larutannya itu larutan AB mix dari mmm, Merauke. oke. Yang saya tahu ya Pak, kalau misalnya AB mix itu berarti Hmm. diracik-racik gitu kan Pak? Ada kayak Iya, larutan bener. nah itu meraciknya tuh gimana sih Pak? Kalau meraciknya tuh sebenarnya simple ya, simple.
di websitenya Merauke juga ada. Terus yang kita patokan itu kita membuat larutan A. Larutan A itu kita menggunakan mayoritas itu dari eh, Merauke Kalnit ya, karena di Oke. sana itu kita membutuhkan kalsium dan nitrogen yang lumayan tinggi. Terus Mhm, kemudian kita juga menggunakan untuk larutan A itu ada kali nitra. mhm, Kali nitra. Terus satu lagi untuk unsur mikronya itu kita menggunakan Merauke Fe yang 6%. Nah, itu untuk membuat larutan A. larutan Terus A. kemudian untuk Berarti membuat itu, larutan maaf Pak, berarti ya, itu dicampurin semuanya? iya, itu dicampur di satu larutan, larutan A. Oke. Nah, kemudian untuk di larutan B ini lebih banyak variannya. Ada yang kita gunakan itu ada 6 varian, 6 Mhm, jenis pupuk. Di antaranya eh, magnesium sulfat, Mag-S, mhm. terus kemudian Merokemap, MKP, Kalinitra, Amrokesot, dan yang mikronya itu kita menggunakan Vitaplex. Itu Oh, oke. semua dicampur menjadi satu larutan, itu larutan B. Jadi itu Mhm, dipisah Mbak, larutan A dan larutan B itu dipisah. Kecuali mhm. pada saat nanti pengaplikasian, itu dicampur semua Jadi, dipisah di itu untuk tandon. awalannya aja ya? Iya, Awalan saat dicampurin antara berbagai pupuknya itu? iya, iya, Oke. itu Terus dipisah. disatuinnya saat kapan, Pak? Pada saat kita akan menggunakan, pada saat akan digunakan. Jadi misalkan kan kita ada tandon nih, Mhm, tandon yang kita punya itu kan 2000 liter. Nah, jadi air baku itu 2000 liter, terus kemudian ditambah larutan A dan larutan B mhm, sesuai dengan ppm yang kita inginkan. mhm, Misalkan gini, untuk fase vegetatif yang kita gunakan itu kan ppm-nya itu sekitar 1000 ppm. mhm, Nah, kita gunakan 1000 ppm itu menggunakan TDS namanya, nama alatnya TDS sampai 1000 ppm. Nah, mhm, kemudian nanti semakin besar tanaman itu naik ppm-nya, Mbak. Jadi mhm, 1000, 1100, 1200, terus 1300 sampai 1500. mhm. Itu konsisten sampai panen. Itu yang kita gunakan. Oh, jadi, yang diubah itu yang tadi, ppm-nya itu ya? Kalau misalnya racikannya tapi tetap sama? Ya, racikannya tetap sama, cuman jumlah nanti yang dilarutkan ke air Mhm, baku di tandon itu yang berbeda. itu yang berbeda? Misalkan, Oh, ya misalkan gini Mbak, misalkan 1 liter A, 1 liter B itu dicampur ke tandon. mhm. Nah, nanti semakin besar, itu bukan 1 liter lagi, tapi bisa sampai 1,5 liter atau 2 liter Oh, untuk meningkatkan ppm. Itu contohnya gitu Mbak. oh, Jadi iya, iya, iya. dosisnya sama, tapi yang Mhm. membedakan itu nanti ppm-nya yang berubah. Oh, ya, tapi kalau misalnya di greenhouse itu sebenarnya udah di-setting gitu ya? Nggak usah Iya, manual sama kita? iya, sudah disetting, Oh, Mbak. oke. Ya itu, nilai plusnya kalau di greenhouse ya, Pak? Iya, lebih mudah, Mbak. Ya walaupun tadi emang ada beberapa agak lebih banyak mungkin ya varian pupuknya, Iya, tapi, kemudahannya lebih terasa ya, Pak? iya, itu lebih terasa. Lebih Mmm, hemat tenaga kerja, terus kemudian dari kualitas juga bisa eh, seragam, mhm. pemupukan juga bisa lebih presisi gitu. Itu jadi lebih lebih mudah lah kita untuk merawat tanaman. Oh, iya. Kalau dari varietas yang Bapak tanam nih, varietas yang, konvensional sama yang di greenhouse, sama atau beda? Tadi kan by request ya, Ya, apakah memang sama atau gimana? ya berbeda, Mbak. Berbeda? Kalau varietas yang kita gunakan berbeda. Jadi kalau misalkan di lapangan itu eh, kita biasa menanam itu kan Amanda dan Merlin. Mhm, Terus ada juga Noni, terus apalagi banyak ya varietas yang di lapangan di open field. Sedangkan kalau di greenhouse itu lebih spesifik ke melon-melon premium, mhm, Sweet Honey, terus kemudian Sweetnet, mhm, Intanon, terus ada lagi King Show. Jadi banyak variannya. Jadi mhm. itu yang kita tanam di greenhouse rata-rata yang memiliki nilai jual yang lebih mahal dibandingkan dengan yang di open field. Oh, iya. Nah sebut premium tuh karena manisnya atau karena ukurannya atau karena apa, Pak? Ya, jadi permintaan pasarnya yang berbeda. Mhm, Jadi kalau misalkan yang premium itu kan
pertama permintaan pasar nih, misalkan kita pengen sweet honey nih, breaknya itu 15 minimal. Jadi kita bisa memproduksi itu sesuai dengan permintaan pasar. Hmm. Terus eh, marketnya pengennya seperti apa, seperti itu. Jadi itu berdasarkan keinginan pasar. Jadi kalau misalkan pasar inginnya King Show atau pasar inginnya Sweetnet ataupun apa namanya Sweet Lavender misalkan, ya itu yang kita tanam. Ya tentu dengan benih-benih melon premium itu Hmm. secara genetik memiliki derajat kemanisan yang lebih baik dibandingkan dengan yang Oh, biasa. oh, iya. Yang konvensional, Brix-nya paling gede berapa nih, Pak? Kalau Ya, yang kalau konvensional? rata-rata dua Mhm. belas, dua Oh, belas, tiga 12. belas, ya Jauh ya udah. lumayan kalau Iya, misalnya sama gitu yang udah di kalau greenhouse. nyampe 14 itu udah paling super gitu, udah paling bagus gitu. Di Cuman kan konvensional nih? di konvensional. Ya. Cuman dilemanya itu kalau misalkan melon mendekati fase generatif menjelang panen, kalau Mhm. hujan, ya itu akan sulit gitu mencapai Brix yang diinginkan gitu. Jadi ya Oh, rasanya jadi agak kurang manis gitu. oh, ya ya ya. Kalau yang di greenhouse paling, maksimal nih, pernah Brix-nya berapa, Pak? Ya, kemarin itu yang Sweet Honey bisa sampai 19 Mbak. Super manis itu berarti ya? Iya, manis sekali. Oke, Kalau itu berarti yang istilah, sweet honey ya tadi namanya? iya, kalau Mhm. istilah bahasa Sunda itu giung, Mbak, terlalu manis. Oh iya, giung. Iya, Ayam giung. Balia itu. Iya iya, ih, tapi itu memang pasarnya suka yang memang manis banget gitu, Pak? Iya, pasarnya menginginkan yang gitu gitu. Jadi ya Oh, minimal breaknya itu 15, mhm. 16 gitu. Itu udah tergolong masuk di spesifikasi mereka. Oh iya, tapi kalau dari segi ukuran gimana, Pak? Ukurannya apakah yang manis sudah Tergantung pasti ukurannya varietas. besar juga atau enggak? Ya, enggak. Kalau misalkan Mhm. dari apa namanya, itu kan permintaan pasar ya. Misalkan Iya, Sweet Honey bisa mencapai 2 kilo. Terus mhm kalau misalkan kita menggunakan King Show atau Honey Glow, itu mhm permintaan pasar kadang-kadang tidak mau terlalu besar. mhm. Pengennya yang ukuran 1 kilo sampai 2 kilo. Jadi untuk ukuran itu sebenarnya bukan patokan baku ya. Mhm. Jadi eh, besar bisa manis, tapi kecil juga bisa manis gitu. Yang penting nanti kemanisannya itu. Biasanya yang jadi patokan itu kemanisan. Kalau ukuran itu Mhm. berdasarkan permintaan pasar. Kan biasanya pasar itu pengennya ada yang buat bagi-bagi gitu, ada yang buat hanya untuk satu orang. Jadi pasarnya beda-beda gitu. Ada yang pengennya 2 kilo lebih, 2 kilo up, ada yang pengennya 1 sampai 2 kilo gitu. Itu beda-beda. Oh, nah berarti pengecekan, nilai Brix-nya itu sebelum dipanen? Yang iya, SOP yang kita Heeh, lakukan itu biasanya 1 minggu sebelum panen itu kita udah tes. Kita petik beberapa buah. mhm. Buahnya itu biasanya yang besar ukurannya, terus kemudian yang sedang dan yang kecil. Kita tes Oh, masing-masing. Jadi kalau misalkan logikanya, kalau misalkan yang kecil saja udah manis, yang gede juga kemungkinan besar itu akan manisnya sama. manis. Oh Jadi tes break oh, dulu. Nanti kalau misalkan, aduh breaknya masih kurang nih, mhm. berarti kita bisa memberikan tambahan ppm atau jenis pupuk tertentu gitu. Bisa Oh berupa spray ataupun pemunduran usia panen. oh oh bisa gitu ya, Pak? Jadi panennya diundur gitu? Iya, mundur beberapa hari, Mbak. Oh ya, tapi tidak mempengaruhi ke jadi kayak kualitasnya agak kurang atau gimana, enggak ya? Enggak, selama melonnya itu masih menggantung di tanamannya itu Mhm. nggak bakal berubah. Oh, oke. Nah, kalau dari, awal tanam sampai bisa panen, melon tuh biasanya berapa lama, Pak? Kalau melon rata-rata 60 sampai 70 hari. 60 sampai 70, sama ya, Pak, greenhouse Ya, ataupun konvensional? sama. Oh, Tidak sama. terlalu beda, tidak terlalu beda jauh lah. Kalau dari segi waktu sama ya? Kalau dari segi waktu sama. Oh, iya iya. Oke, tadi, paling yang di greenhouse kan tadi, lebih terasa mudah ya dari perawatannya. Tapi kalau dari segi biaya gimana, Pak? Kalau Perbandingannya dari nih? Mhm. kalau dari segi biaya sebenarnya bisa lebih hemat di greenhouse, Mbak.
Oh iya, Karena kan kirain iya, lebih mahal. kalau dari biaya investasi iya, Oh, bisa iya, lebih oke. mahal. Heeh, Tapi kalau misalkan dari biaya produksi, itu bisa ditekan. Nah, bagaimana sih cara menekan untuk yang penggunaan di greenhouse? Nah, kita kan menggunakan smart irigasi ya, Mbak. mhm, Jadi penyiraman itu sudah otomatis berdasarkan waktu yang kita inginkan. mhm, Misalkan kebutuhan tanaman itu 1,5 liter misalkan per hari, mhm, yaitu kita bisa setting. Jadi 1,5 liter itu dijadikan berapa kali penyiraman, nah, itu bisa mhm, disetting. Terus kemudian efisiensi di penggunaan pestisida. iya, Pestisida juga itu bisa dihemat karena kita menggunakan insect net dan apa namanya terproteksi lah. Jadi tidak tidak terlalu mengeluarkan biaya besar di penggunaan pestisida. Nah mhm, itu. Jadi memang kalau dihitung-hitung ya bisa mengurangi biaya tenaga kerja. Itu mhm. efisiensinya, titik efisiensinya di tenaga kerja dan penggunaan pestisida. Oh, ya jadi kalau misalnya hitung-hitungannya mah sebenarnya lebih hemat greenhouse, tapi membutuhkan, biaya awal yang cukup besar ya, Iya, modalnya? biaya bikin greenhouse dan instalasinya itu yang mahal. Oh, iya, iya, iya. Oke, oke. Nah, kalau dari, segi harga gimana, Pak, penjualannya sekarang? Berapa harganya? Kalau dari harga itu relatif ya. Yang biasa Mhm, kita pasarkan itu di lapangan itu dari kisaran 25 itu sampai ke 45.000 25 sampai 45.000. per kilonya. Iya, Ya, lumayan lumayan tinggi lah. iya, iya. Kalau yang, konvensional harganya Kalau berapa? kalau konvensional itu kisaran 5 sampai 8.000 biasanya. Oh, iya, 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 iya. Jauh Jauh banget ya jauh. berarti harganya? Iya, lumayan, Mbak. Jauh banget. Oke, tadi untuk segi harga. Nah, kalau penjualan Bapak biasanya jual ke mana, Pak? Yang saya dengar nih Bapak, dijadikan agrowisata, bener nggak, Pak? Iya, biasanya gini Mbak, kalau di saya ya. Jadi misalkan kan kita hitung nih dari usia tanam ya. Mhm, Kalau misalkan petani melon itu kan ngitungnya itu dari polinasi. mhm, Nah, misalkan panen nih perkiraan 70 hari open farm. iya, Jadi warga sekitar ataupun konsumen-konsumen kita yang ingin metik langsung, nyicipin langsung, biasanya kita alokasikan waktu di 4 hari pertama mhm, panen. Nah, kemudian di hari ke-5 sampai ke-7 itu biasanya baru pemanenan secara menyeluruh untuk mhm. pengiriman ke beberapa pelanggan. Jadi Oh, itu yang kita lakukan. oh, iya, iya, iya. Oke. Nah, berarti nih, total penjualan sampai habis itu membutuhkan waktu berapa lama, Pak? Kalau penjualan dari awal Mhm, panen ya, dari awal iya, panen buka open farm sampai ke habis itu butuh waktu sekitar 5 sampai 7 hari. Itu yang kita lakukan ya, Mbak. mhm. Oh, sampai 7 hari ya, itu untuk sampai total habis? Iya, sampai total habis gitu. Oh, Karena iya. karena gini, Mbak. Jadi kalau misalkan kenapa sih kita harus open farm dulu ya? Karena open farm itu biasanya harga lebih mahal. Mhm, Karena metik sendiri, terus kemudian bisa milih sendiri, terus mhm, mau yang seukuran berapa kayak gitu. Nah, itu eh, bisa di-request. Nah, kenapa sih ada waktu 4 hari di awal? mhm, Karena rata-rata konsumen kita itu misalkan udah janjian nih hari Minggu, ternyata hari Minggu nggak bisa, hari Senin, mhm. Selasa atau Rabunya itu bisa. Nah, jadi Oh, kita ada memberikan beberapa waktu. ya, jadi pilihan lah mau Mhm, panen hari apa, monggo silahkan mhm. gitu. Tapi kalau misalkan sudah di hari terakhir, ya mau tidak mau itu kita panen semua untuk pengiriman ke pelanggan-pelanggan kita yang sudah memesan di awal. Oh, iya, iya. Oke. Tapi bisa beli kayak secara online gitu nggak, Pak? Kalau beli secara online sih kita baru baru punya inisiatif ya. Mhm. Mudah-mudahan ke depan itu bisa untuk pengiriman secara online. Oh, ya amin. Jadi ini baru rencana ya kalau Iya, misalnya mudah-mudahan ke depan yang bisa. online.
Iya kan ini, maksudnya di tempat Bapak kan manis banget, pasti banyak peminatnya nih di luar sana, siapa tahu di luar daerah mau gitu ya, Pak. Iya. Iya 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 iya. Oke, tadi itu untuk penjualannya juga. Tapi di antara semuanya, Pak, yang paling laku varietas apa, Pak? Kalau di tempat saya yang paling laku itu sweet honey. Sweet honey yang tadi termanis 19 Brix Iya, itu? iya, Oh. itu yang paling, populer ya. Ya Mhm mungkin kalau di tempat lain ada yang Intanon, ada mhm yang Sweet Meat gitu. Itu kadang-kadang ya gimana market sih. Tapi kalau mhm. yang paling populer di tempat saya itu ya tadi Sweet Honey. Sweet honey, oh ya, jadi dari segi pembagian varietas tanamnya juga dibanyakin yang sweet honey atau sama aja, Iya, sama rata? dibanyakin Sweet Honey. Itu Oh, mayoritas. Kayak mmm, kemarin di musim sebelumnya saya nyoba mhm. sampai 8 varietas. Oh, 8 varietas wow, kita coba semua di dalam satu mhm greenhouse. Ya nanti itu kan salah satu bagian dari tes pasar ya sebenarnya. iya, Jadi dari 8 varietas itu mayoritas kesukaan si konsumen kita mhm itu condongnya ke varietas mana. Nah, dari sana itu kan bisa muncul tuh, oh mhm. berarti pasarnya lebih banyak yang ini, kita harus nanam yang ini gitu. Nah, selain sweet Oh, honey kan kita juga harus punya varietas alternatif. mhm. Nah, jadi dari berdasarkan pengalaman kemarin kita menanam 8 varietas, kita sudah dapat feedback dari pelanggan, ya Mhm. itu yang kita tanam. Oh ya, jadi memang, full semuanya yang greenhouse ini berdasarkan request ya, Iya, dan berdasarkan request. pasar, hasil Iya, pasar gimana, iya iya iya. Oke. permintaan pasar. Permintaan pasar. Tapi kan tadi, sebelumnya Bapak bilang kalau misalnya mau ke greenhouse dikasih waktu 4 hari ya? Iya, Apakah itu harus janjian dulu atau bisa langsung datang di hari apapun? kalau rata-rata sih janjian dulu. Mhm Janjian dulu. Misalkan mengkonfirmasi lah, mhm mau datang berapa orang, jam mhm berapa, terus tanggal berapa, hari apa gitu. Ya itu mhm istilahnya komunikasi awal lah. Biasanya mhm. kalau konsumen-konsumen kita itu ngechat dulu biasanya. Nanti Oh janjian tanggal sekian mau ke sana berapa orang. Itu nanti kita siapin. oh iya. Tapi itu berarti Bapak yang, membuka, ngasih pengumuman dulu ya kalau tanggal sekian akan panen gitu? Akan Iya, open oh iya iya. ya. Jadi kita istilahnya ngitung ya, kalau misalkan hitungan sederhananya sih gini, misalkan umur panen melon 60 hari, Mhm rata-rata 60 hari misalkan. Jadi 60 hari setelah tanam itu, kita udah punya rencana nih, mhm rencana. Rencananya misalkan tanggal 10 sampai 14 September misalkan. mhm. Itu kita rencanakan. Nah, di awal September, 7 hari sebelum panen, itu kan test break tuh. Iya. Tes break untuk mengetahui idealnya panen kapan, apakah itu Iya. bisa dimajukan atau itu bisa mundur. Mhm Nah, nanti kepastian tanggalnya itu setelah tes break itu. Jadi di awal itu ada istilahnya bukan sosialisasi ya, kayak pengumuman lah, pemberitahuan mhm. gitu. Iya. Pemberitahuan bahwa rencana kita panen itu tanggal sekian sampai tanggal sekian. Tapi Oh. keputusan finalnya nanti pada saat tes break. Karena yang kita lakukan itu kita menjaga kualitas ya Mbak. Mhm. Jadi ke konsumen itu kita ada garansi. Oh, ada Jadi garansi, kalau garansi gimana? ya, jadi kalau misalkan didapat itu kurang manis ataupun Mhm. ada komplain lainnya gitu, itu bisa di-request dan diganti pada saat musim selanjutnya. Itu jadi bagian pelayanan konsumen dari kita. Oh, iya iya. Tapi itu maksudnya udah dibeli ya, Pak? Udah Ya, dibeli terus jadi komplain gitu? misalkan Mhm udah ya misalkan udah dibeli nih, udah mhm dibeli sampai ke rumah, di rumah baru diminta misalkan. mhm Terus entah itu apa namanya ada busuk buah atau kan kadang-kadang ada melon luarnya itu mulus gitu, mhm. tapi dalamnya itu Dalamnya ada apa ada cacat segala macam. Nah, itu mhm. bisa di komplain dan di request untuk penggantian di musim selanjutnya. Oh, jadi itu full diganti gitu? Ya, jadi sesuai dengan berapa butir apa yang rusak atau Mhm. berapa butir yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Oh, iya iya iya. Oke.
Kalau kan tadi, Bapak bilang, di awal biasanya suka ada janjian dulu ya? Ya, Iya. Nah, ada minimalnya nggak? Untuk kayak pembeliannya, pemetikannya tuh seberapa minimal? ya kalau minimal sih kita nggak ada batas minimal ya Mbak. Jadi Mhm, mau beli istilahnya mau beli satu juga nggak tetap kita apa-apa. layani kayak gitu. Mhm. Tapi Oh, jadi biasanya bebas memang gitu ya? memang ketika datang ke greenhouse jarang sih yang beli satu, tapi belinya Mhm. lumayan gitu. Ada yang Malah 5, ada yang habis ya, Pak? 10. Iya. Iya 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 iya. Jadi kalau misalnya, datang pun bebas ya, tidak ada minimalnya berapa, maksimal pun nggak ada berapa. Ya, bebas. Iya iya iya. Oke oke. Itu untuk, penjualan tadi ya? Oke, Pak. Bapak, sebelum nanti kita mau ada sesi 2 ya, Pak. Sebelum sesi 2 nanti, ini Ya. pertanyaan terakhir nih, Pak, mau nanya. Kan tadi udah sempat, nyebutin, Boleh. plusnya nih di konvensional sama perbedaannya konvensional sama yang hidroponik. Tapi kalau, minusnya gimana, Pak, yang konvensional sama yang, hidroponiknya? Maksudnya kayak Ya, selama ini tantangannya mm, tuh apa gitu? kalau minusnya di open field itu ya tentu cuaca ya. Cuaca Mhm, yang tidak bisa diprediksi yang menyebabkan kualitas melon yang dihasilkan itu eh, beragam gitu ya, tidak mhm, seragam, tidak manis semua, ukurannya kadang-kadang berbeda-beda. Itu yang faktor cuaca yang sama sekali tidak bisa kita apa namanya, tidak bisa kita apa-apain gitu. Kalau prediksi cuaca ya, ya tidak bisa ya, diprediksi. Kadang-kadang cuaca panas, terus sorenya hujan, menjelang panen malah hujan terus kayak gitu kan, itu mhm, kan berdampak terhadap kualitas. mhm, Terus minusnya kalau di greenhouse ya tadi dari aspek awal permodalannya. Jadi biaya investasi yang dibutuhkan agak lumayan gede juga mhm. untuk membuat greenhouse dan instalasinya gitu. Ya semuanya ada plus minusnya sih Mbak. Oh, jadi itu beberapa, plus minusnya ya, Pak, untuk perbandingan. Mm-mm. Iya, Oke. Oke, Bapak, terima kasih, sekarang kita rehat sejenak dulu ya, Pak. Nanti kita iya, lanjut sesi 2 untuk tanya jawab dari para penonton nih, Pak. iya, boleh Ya, Mbak. oke. Nah, untuk sahabat mutiara jangan kemana mana silakan siapkan pertanyaan, karena di sesi 2 nanti ada Q&A yang langsung dijawab oleh, Pak Deddy setelah jeda berikut. Berbagi dulu, Oke, berbagi dulu ke tetangga atau teman, saudara, gitu ya. oke. Berbagi berbagi, lama-lama mereka nggak enak sih, Pak. Nah ini kayaknya kawan abang ini. Boleh pulang. Oke, oke, oke. Jadi usaha tani yang bagus itu apa? Ya sebetulnya Kalau ketinggian atapnya ini pengaruhnya bagi bagi sebetulnya tidak berpengaruh langsung ke tanaman, tapi lebih ke suhu lingkungan. Kalau atapnya terlalu pendek, borongan juga nih Pak pertanyaannya ini. Ini di grup udah dibahas nih, saya tanya kan kemarin bahwa tadi minta maaf buahnya saya. Halo sahabat mutiara, kita kembali lagi di sesi 2. Jadi silakan yang mau bertanya langsung saja ketik di kolom komentar. Pak, sekarang kita sesi tanya jawab ya, Pak, dengan para penonton. Siap Mbak. Oke. Sambil nunggu pertanyaannya nih, Pak. Sebenarnya saya masih ada pertanyaan, nggak apa-apa ya, Pak, dari saya dulu? Ya boleh boleh nggak apa-apa. Oke. Iya, mau nanya, kalau misalnya modal yang dibutuhkan untuk membuat greenhouse itu berapa, Pak? Kalau dari modal itu relatif ya Mbak. Mhm, Karena kalau misalkan pakai besi ya itu tentu lebih mahal. iya, Terus alternatifnya bisa pakai bambu. Cuman memang yang harus diperhitungkan itu adalah nilai ekonomisnya. mhm, Artinya biaya penyusutan yang dikeluarkan ketika kita menggunakan bambu dan besi tentu kan berbeda. Kalau iya, besi mungkin bisa 5 sampai 10 tahun. Kalau mhm, bambu misalkan itu lebih murah tapi umur ekonomisnya itu lebih pendek.
gitu. Nah, Oh, maksudnya kalau gampang rusak atau gimana, Pak? ya, ya gampang rusak. Nah, itu kan biasanya ngitungnya itu per meter ya, Mbak, per meter Ya. persegi. Itu relatif, Mbak. Jadi ada yang 350.000 per meter persegi, ada yang 500.000, ada yang sampai bahkan 800.000 per meter persegi. Itu biasanya disesuaikan dengan kualitas besi, kualitas UV, insect net, dan apakah pakai instalasi yang presisi atau tidak. Contoh instalasi yang presisi atau tidak itu seperti ini, Mbak. Kadang-kadang kan kalau misalkan kita beli nih apa namanya emitter Ya. ataupun click tiff ataupun super tiff ya, yang untuk irigasi tetesnya misalkan, itu kan yang harganya murah sampai yang harganya mahal itu ada. Ya. Yang paling murah Rp350, yang mahal ada yang sampai 3.500 bahkan 8.000. Nah, itu kan yang menyebabkan kenapa sih harga itu berbeda. Nah, kalau yang murah biasanya itu tingkat presisinya itu rendah. Tapi kalau misalkan yang agak lebih mahal dikit, itu tingkat presisinya tinggi. Jadi kalau misalkan si emiternya itu 2 liter per jam, Ya. jadi itu akan 2 liter per jam. Mau di depan, mau di belakang, mau di ujung, itu akan sama. Nah, itu yang membedakan nanti di greenhouse ketika kita akan memasang instalasi. Jadi yang paling berubah itu, yang merubah harga itu sebenarnya ya instalasinya salah satu. Kita mau pakai yang instalasi yang benar-benar presisi atau tidak. Terus sistem yang digunakan. Kita mau pakai sistem yang sederhana, mau pakai sistem yang apa namanya komputerisasi, smart farming atau seperti apa, dan itu juga mempengaruhi dari apa namanya biaya yang dikeluarkan gitu. Jadi ya relatif lah. Tapi kalau saran saya sih ketika mau memulai ya kita harus menggunakan sesuai dengan kemampuan kita. Artinya jangan yang terlalu wah, jangan juga yang terlalu sederhana gitu. Karena yang harus jadi patokan ketika kita akan membangun greenhouse sebenarnya adalah break even point nih. Jadi nilai investasi itu ketika kita keluarkan, misalkan kita mengeluarkan 300-400 juta. Nah, ketika kita mengeluarkan uang 400 juta, balik modalnya kapan nih? Oh, Nah, ya, jadi jangan perhitungannya sampai ya, Pak. ketika kita mengeluarkan investasi yang besar, nah itu Mbak, kayak gitu. Jadi ketika kita menggunakan istilahnya, oh kita pengen mewah nih, biayanya sampai 800 juta, tapi tingkat pendapatannya itu rendah. Ya bisa nutup modal 800 juta berapa tahun kan gitu. Nah, itu yang harus jadi patokan sebenarnya. Jadi jangan sampai ketika kita istilahnya, kan kadang-kadang kalau lagi punya uang pengennya langsung yang wah gitu ya. Iya. Nah, tapi tidak memperhitungkan break even point-nya, balik modalnya berapa lama. Nah, itu jadi Iya. patokan utama sebenarnya. Oh, oke. Nah, tapi kalau dari yang Bapak sendiri, Bapak pakai yang mana dan dari sepengalaman Bapak ini ya, balik modalnya seberapa lama nih, Pak? Ya, kalau saya tuh yang kita pakai itu yang besi ya, yang besi. Terus kemudian kita untuk sistemnya itu kita menggunakan yang paling sederhana ya. Kita menggunakan Bardi. Kalau Bardi kan bisa disetting, bisa terkoneksi juga dengan apa namanya gadget kita, dengan HP kita. Itu yang paling sederhana. Terus ada juga yang menggunakan salah satu vendornya itu Nido. Nah, kalau Nido itu ya lumayan mahal juga untuk biaya instalasi. Jadi memang yang kita gunakan itu. Tapi kalau yang paling sederhana ya kita menggunakan Bardi untuk sistemnya. Terus kemudian kita menggunakan apa namanya rangka besi untuk ini perkiraan sekitar 350 jutaan. Oke. Oke, Bapak, terima kasih jawabannya ini. Tadi pertanyaan dari saya. Sekarang kita lanjut Iya, ke nih banyak nih Pak ternyata yang nanya. iya Oke. boleh Mbak. Oke, ini ada pertanyaan pertama. Sore Kang, mau tanya, untuk biasanya daun keberapa yang dibuahkan, lalu dijadikan berapa bakal buah per tanaman? Rata-rata HPP per tanaman berapa rupiah? Ya, kalau
hitungan saya untuk melon, saya membuahkannya itu di ruas ke-9 sampai ke-12. Jadi kita polinasinya itu di ruas ke-9, 10, 11, 12. Kita fokus di 4 cabang itu. Nah, ketika kita menggunakan 9 nih, ruas ke-9 gagal, kita masih ada cadangan 10, 11, 12. Nah, dalam satu musim, biasanya yang kita polinasi itu 3 ruas. Jadi 9, 10, 11, 12 itu rata-rata kita polinasi semua. Minimal 3 ruas yang kita polinasi. Tujuannya apa? Tujuannya ketika nanti kita polinasi, ada kekhawatiran buah yang dihasilkan itu tidak sempurna. Kadang-kadang ada yang lonjong, kadang ada yang enggak simetris. Nah, itu nanti akan berguna pada saat seleksi buah. Kemudian kita juga punya pengalaman untuk dibuahkan 1, 2 atau lebih. Ya memang yang paling bagus dan paling optimal itu satu tanaman untuk satu buah. Kalau pakai sistem vertigasi ya, itu Satu tanaman. satu tanaman satu buah. Mm-mm. Itu yang paling optimal. Tapi kalau misalkan berkenan untuk membuahkan 2, itu juga nggak masalah. Cuman memang resikonya buah yang dihasilkan itu tidak akan sebesar kalau misalkan kita menanam satu tanaman satu buah. Nah, itu pilihan. Nah, balik lagi nanti dengan permintaan konsumen. Nah, konsumen pengennya yang big size, apa yang medium size gitu. Apakah yang medium, apa yang benar-benar gede, atau yang pengen yang kecil. Nah, itu balik lagi ke sana. Jadi kalau misalkan kita nanam sweet honey, misalkan, tapi ternyata konsumen itu pengennya kisaran 1 sampai 2 kilo. Nah, berarti itu ada potensi bisa dibuahkan satu tanaman 2 buah. Nah, seperti itu. Cuman memang nanti akan berpengaruh terhadap tingkat pemupukan. Kalau misalkan kita akan menjadikan satu tanaman 2 buah. Tentunya ppm yang dibutuhkan oleh tanaman itu semakin besar dan konsumsi pupuk juga akan semakin banyak. Oh, oke. Oke, Bapak, terima kasih jawabannya. Lanjut nih, Pak. Ada pertanyaan kedua nih. Assalamualaikum, Pak, mau tanya, Pak Dedi sekarang tanam melon varietas apa? Kira-kira menurut Bapak melon varietas Intanon gimana, Pak, jika dilihat dari nilai ekonominya? Ya, yang saya tanam saat ini itu ada 4 macam ya, 4 jenis. 4 jenisnya itu yang pertama itu sweet honey. Terus yang kedua itu ada sweetnet. Terus yang ketiga itu tender. Dan yang terakhir yang 4 itu Merlin. Merlin yang bulat, daging buahnya oranye. Nah, itu yang kita tanam 4. Kalau musim sebelumnya kan 8. Itu sebenarnya yang 4 itu rangkuman dari musim sebelumnya, dari hasil Dari evaluasi. hasil permintaan pasar itu ya, Iya, Pak? permintaan pasar. Itu yang kita tanam sekarang, yang kita perbanyak. Terus kemudian untuk Intanon, kalau kita sih berprinsipnya gini. Intanon memang mudah dibuahkan, perawatannya juga tidak terlalu sulit, kayak gitu. Cuman dari aspek pasar, apakah itu akan diserap sepenuhnya atau tidak? Nah, itu balik lagi. Tiap daerah itu memiliki kekhasan yang berbeda ya. Kekhasan yang berbeda. Nah, kita bisa menanam Intanon dengan catatan marketnya itu disukai oleh oleh pasar produksinya. Nah, kalau misalkan di daerah saya, Intanon itu agak kurang, agak kurang karena kalah oleh lavender. Lavender itu bentuknya agak lonjong, warnanya sama dengan Intanon tapi agak lonjong. Nah, jadi berdasarkan itu, yang itu. Nah, kalau misalkan di daerah-daerah tertentu itu spesifikasinya menginginkan apa namanya Intanon, ya monggo bisa ditanam Intanon. Tapi kalau misalkan pasarnya tidak menghendaki itu, ya kita jangan nanam. Gitu. Makanya saya di awal itu kan ada trial tuh. Kita nanam beberapa macam varietas, kita istilahnya ya riset kecil-kecilan lah. Riset kecil-kecilan, misalkan kalau misalkan kita ada populasi 1.000 tanaman, ya kita nanam beberapa varietasnya itu 10 tanaman masing-masing misalkan. Nah, itu untuk tes market. Nah, itu yang cara kita yang kita lakukan. Jadi kita nggak menanam apa yang tidak diinginkan pasar.
Karena saya mengalami, Mbak, mengalaminya itu ketika kita panen sulit untuk menjual. Kalaupun bisa dijual harganya rendah. Nah, Oh, itu jadi jadi turun prinsip harga. kita iya, karena tidak diinginkan oleh pasar kan. Mm-mm. Pasar inginnya varietas apa, kita nanam apa, ya mau tidak mau. Kalau misalkan melon kan kita tidak bisa nyimpen kayak gabah ya. Mm-mm. Kalau gabah bisa disimpan sampai 3-4 bulan. Kalau melon disimpan 3 bulan udah kayak apa gitu. Nah, kalau Iya. kita sih prinsipnya itu. Mm-mm. Jadi Intanon juga bagus marketnya, bagus Hmm. harganya. Oke. Jadi sebenarnya varietas apapun itu bagus asalkan dilihat lagi, balik lagi ke pasar masing-masing daerahnya ya, Pak. Iya, balik lagi nanti ke pasar di masing-masing daerah. Orientasi pasarnya itu seperti apa. Oke. Oke, Bapak, terima kasih jawabannya. Lanjut nih, pertanyaan ketiga. Oh, ini ada. Sore Kang, saya rencana mau mulai untuk konstruksi greenhouse melon. Mau tanya untuk acuan awal saja, untuk biaya per meter persegi berapa ya? Terima kasih. Ya, kalau untuk biaya per meter persegi ya balik lagi nanti ke jenis konstruksi ya. Mhm. Jenis konstruksi yang tadi dijelaskan di awal. Mhm. Kayak gitu. Jadi orientasinya kita pengen langsung jangka panjang atau jangka menengah. Kalau misalkan kita punya modal agak lebih banyak, ya langsung aja sekalian menggunakan greenhouse yang dari besi misalkan, dari galvanis. Nah, itu bisa langsung usia pakainya bisa lebih lama dibandingkan dengan yang apa namanya bambu. Bambu. Nah, terus kalau misalkan untuk biaya per meter, ya itu relatif dibandingkan di berbagai daerah itu pasti berbeda ya. Tapi rata-rata mungkin di kisaran 200 sampai 500 ribu itu ada. Itu nanti disesuaikan dengan budget. Cuman yang harus jadi patokan itu nanti gini, jangan sampai nanti ketika kita orientasinya untuk greenhouse melon, Mhm. tapi konstruksi GH-nya itu bukan untuk melon. Oh, Contohnya ada, gimana? Pak. Ada. Gimana ya? Contohnya gimana? Nah, contohnya gini, melon itu membutuhkan rambatan, Mhm. rambatan ke atas. Dan di greenhouse saya itu ketinggian rambatannya itu 3 meter sampai 3,5 meter. Mhm. Nah, terus nanti itu si kabel selingnya itu harus nyangkutnya itu kemana kayak gitu. Itu kan harus ada besi penahannya. Mhm. Dan itu harus dipertimbangkan. Jadi jangan sampai greenhouse untuk sayuran daun itu untuk melon. Ya itu nanti Mhm. kita bingung. Bingungnya itu ini nanti rambatannya kemana. Sedangkan di atapnya itu nggak ada apa namanya besi untuk penyangga dari rambatan itu. Nah, melon itu kan berat nih Mbak. Ini yang harus diperhitungkan nanti. Contoh kalau misalkan kita mau tanam nih 1000 tanaman lah Iya. supaya gampang hitungnya. Mhm. Potensi maksimal dari melon itu berapa kilo? Misalkan rata-rata 2 kilo. Kita harus lebihin tuh jadi 3 kilo. 3 Mhm. kilo kali 1000 berarti 3000 kilo, 3 Iya. ton. Nah, rangkanya itu bisa menanggung beban 3 ton nggak? Dengan nanti daunnya, terus kemudian buahnya. Jangan sampai nanti ketika kita menggunakan greenhouse, terus kemudian ketebalan besinya tidak sesuai, itu malah bengkok Rubuh ya, si Pak? green, oh rubuh. Nah, itu yang harus dihindari kayak gitu. Nah, itu yang harus jadi patokan. Jadi jangan berprinsip gini, yang penting cuman buat eh, kan cuman plastik ya Mbak. Kalau Iya. UV yang penting bobot plastik berapa sih? Mhm. Nah, jadi jangan sampai berpikiran ke sana kayak gitu. Kalau misalkan kita mau bikin greenhouse, ya kalau misalkan kita berpikirannya yang penting jadi nanti repot ke sininya gitu. Karena beban melon itu lumayan berat. Iya, iya. Itu Iya, sih Mbak jadi yang harus jadi patokan. greenhouse untuk melon juga khusus konstruksinya itu dibuat khusus melon ya, Pak? Iya, yang penting Mhm. nanti harus ada rambatan. Mhm. Rambatan di atas dan mampu menyangga total bobot yang akan kita budidayakan. Oh ya, jadi memang diperhitungkan mau tanam berapa, jadi bangunnya harus seberapa, ukurannya segimana itu Ya, disesuaikan ya. ya itu ada hitungannya. Oke.
Oke Pak, terima kasih jawabannya. Kita lanjut pertanyaan. Oh ini ada yang tanya. Pak, ada nggak tips memilih bibit melon supaya tanaman bisa tumbuh kuat dan tidak mudah terserang penyakit? Ya, kalau untuk memilih bibit tanaman sih sebenarnya perlakuan sama saja kan. Mhm, Tapi SOPD kita itu yang pertama ketika perendaman benih itu kita menggunakan bawang merah. mhm, Ya kita pakai ZPT alami lah. Kita pakai mhm, ZPT alami. Terus kemudian pada saat nanti persemaian itu kita menggunakan media tanam seperti kokopit, arang sekam kayak gitu yang steril. Jadi kalau misalkan kan bisa didaur ulang ya Mbak kalau kokopit. Nah, iya, kita menggunakannya itu pada saat persemaian itu harus yang benar-benar steril. Artinya itu tidak ada kontaminasi. Terus yang sering dilupakan itu kadang-kadang ketika persemaian kita lupa mencuci media. mhm, Jadi itu dibasahi dulu medianya supaya benar-benar apa namanya kandungan zat taninnya itu hilang, baru itu mhm, bisa digunakan untuk persemaian. Dan mhm, untuk nanti perawatan itu kita menggunakan mikroba di awal. Jadi seperti trichoderma, mhm, terus kemudian apa namanya kayak IM4 yang kayak gitu. Itu di awal kita ada perlakuan khusus di media. oh, Itu untuk ya lumayan bisa mencegah serangan apa namanya gitu, penyakit serangan mhm. jamur. Oh, ya ya ya, oke. Jadi lebih ke perawatan ininya ya, Pak, Ya di awal. Jadi di awal. harus kita mencegah lebih baik daripada mengobati gitu. Iya sih, Pak. Oh Mencegah iya, dulu. kalau misalkan nih, Pak, ini pertanyaan lanjutannya ya, Pak, dari saya. Ya. Kalau Eh, misalnya udah terkena penyakit ini apakah bisa diatasi atau lebih baik kayak dipangkas aja, diulang dari awal? Kalau terkena jamur, kita lihat Mhm, dari tingkat serangan. Nah, biasanya kan kalau kalau petani itu kan kalau di greenhouse keliling-keliling ya, mhm, keliling-keliling. Nah, kalau misalkan baru ada gejala serangannya itu eh, 1, 2 atau di bawah 5%, biasanya kita menggunakan manual. Kalau terkena jamur ya, kalau mhm, terkena jamur itu kita menggunakan manual. Itu bisa di sistem oles ataupun nanti kalau misalkan udah agak lebih banyak itu kita pakai semprot fungisida. mhm, Nah, itu yang kita lakukan. Terus kita juga harus mempertimbangkan sirkulasi udara. mhm, Sirkulasi udara di dalam greenhouse itu apakah ada kayak semacam blower atau tidak. Nah, kalau misalkan di dalam greenhouse-nya itu tidak ada blower, berarti jarak tanam yang harus kita gunakan di greenhouse kita itu harus agak lebih renggang. mhm, Kecuali kalau misalkan ada blower, terus sirkulasi udaranya bagus. mhm, Itu untuk mencegah serangan eh, jamur, penyakit gitu. Itu yang paling mudah. Kalau di mhm, greenhouse kan musuh utamanya itu penyakit ya. mhm, Kalau hama sih masih tersaring lah oleh insect net. Tapi kalau iya. jamur udah dikurungin juga masih aja tetap bisa lolos gitu. Iya, ya jadi sebenarnya, bisa secara manual ya, Pak, tadi diatasi? Ya, bisa secara manual. Kalau Oh misalkan sudah terlanjur banyak ya kita menggunakan pestisida, oh, pakai mau tidak pakai mau ya, ini Pak? mau tidak mau pakai fungisida. Oh, iya. Tapi apakah mempengaruhi nanti hasilnya atau tidak, Pak? Kalau tidak dikendalikan itu akan mempengaruhi hasil. Mhm, Biasanya tanaman yang terserang oleh jamur itu kemanisannya rendah, jadi nggak oh, manis. Bahkan di fase pematangan buah, daunnya sudah layu. mhm, Belum waktunya panen, sudah mati duluan. Nah, biasanya itu. oh, iya iya. Oke, Bapak. Kita lanjut nih pertanyaan selanjutnya. Oh ini, agak panjang nih Pak pertanyaannya. Bapak, kalau hasil panen melon kurang manis, apa faktor yang biasanya menyebabkan dan bagaimana cara memperbaikinya? Apakah ada pupuk atau nutrisi khusus yang bisa meningkatkan kandungan Brix pada melon? Ya, kalau di open field ya, kalau di open field itu tentunya kita menggunakan MKP dan Rokesoft yang memiliki kandungan kalium yang tinggi. Mhm, Nah, kalau di greenhouse itu biasanya kita menaikkan ppm. Atau mhm, kalau misalkan ppm-nya udah mentok nih,
dari SOP, kita menggunakan Profit Maxi. Jadi dari Profit Maxi itu kita spray eh, seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Itu untuk meningkatkan kemanisan. Itu mendapatkan kemanisannya tadi ya. Iya, Oh. Tapi kalau misalnya mau meningkatkan kemanisan sampai ke tadi Brix tertentu, itu dosisnya juga disesuaikan atau sama rata sebenarnya? sebenarnya semuanya sama rata ya Mbak, kalau sistem di greenhouse. Jadi Mm. di ujung atau di depan atau di tengah itu kan mendapatkan nilai nutrisi yang sama. Ya. Nah, biasanya yang membedakan itu varietas. Mm. Varietas yang memiliki genetik yang bagus, tingkat kemanisannya bagus, itu biasanya lebih unggul. Mm. Meskipun BBM atau pupuk yang kita gunakan itu sama semua. Mm. Karena pengalaman kemarin itu ketika kita menanam 8 varietas melon, yang manis-manis ada, yang bisa sampai 18, 19, yang mentok di 14 ada, yang mentok di 16 ada gitu. Itu tergantung, ya mungkin tergantung genetik ya dari suatu tanaman itu sendiri gitu Mbak. Oh iya iya iya. Oke oke. Oke Bapak, terima kasih jawabannya. Lanjut ya Pak. Ya, Oke, nih. Eh, Pak, gimana pengaturan suhu dan cahaya di dalam greenhouse supaya melon bisa tumbuh optimal dan buahnya jadi premium? ya. Kalau misalkan pengaturan cahaya matahari ya Mbak, Mm-mm. kalau di greenhouse saya itu ada shading net. Jadi kalau misalkan eh, pada saat polinasi itu kan membutuhkan matahari yang benar-benar full ya dari pagi sampai sore. Mm-mm. Nah, biasanya kita menutup shading net. Jadi si apa namanya paranet atau shading net atau waring, beda-beda istilahnya ya Mbak. Mm-mm. Itu nanti dibukakan saja kayak gitu. Terus yang faktor penentu keberhasilan juga salah satunya adalah kebersihan dari UV. Mm-mm. UV itu kadang-kadang kita tidak perhatikan. Nah, Mm-mm. itu kan istilahnya kalau misalkan di UV, plastik UV itu sudah muncul jamur atau sudah agak kotor kayak gitu, itu kan tidak bisa tercuci hanya oleh air hujan. Itu Mm. harus digosok. Nah, itu biasanya harus dibersihkan. Kalau misalkan tidak setiap musim, itu setahun 2 kali. Jadi setelah 3 musim itu dibersihkan kayak gitu. Itu harus dibersihkan. Matahari itu wajib harus ada ya. Jadi kita pengaturannya itu seperti itu. Terus kemudian untuk suhu kita menggunakan blower. Jadi kalau misalkan suhu di dalam greenhouse itu terlalu tinggi, ya kita nyalain kipasnya supaya tidak terlalu panas suhu di dalam eh, greenhouse. Oh, iya. Rata-ratanya berapa Pak kalau untuk suhu? Kalau di daerah saya lumayan panas ya. Mm-mm. Lumayan panas. Jadi kalau misalkan rentang suhunya itu di kisaran 30 sampai 38. Itu yang di dalam Mm. greenhouse. Jadi kalau misalkan tengah hari masuk ke greenhouse ya lumayan kayak masuk di spa. Jadi agak Waduh, lumayan langsung panas sauna ya berkeringat. Pak. Sauna ya. Jadi lumayan ya apa ya? Ya lumayan panas lah. Jadi yang paling efektif pengerjaan di dalam greenhouse itu ya kalau nggak pagi ya sore. Hmm. Iya, iya, iya. Oke, oke Pak, terima kasih jawabannya. Oke, kita cek lagi pertanyaan nih. Hmm. Oh ini ada. Eh, Bapak gimana? Bapak kalau lahannya agak terbatas, gimana cara mengoptimalkan penataan tanaman di greenhouse? Dan jaraknya rekomendasinya berapa ya? Ya. Kalau misalkan lahannya terbatas, eh, sebaik sebaiknya gini ya. Yang harus kita pertimbangkan itu pertama adalah sinar matahari. Mm-mm. Sinar matahari. Nah, melon itu kan tidak menghendaki adanya matahari yang terhalang ataupun naungan. Jadi benar-benar dari pagi sampai sore itu harus benar-benar apa ya istilahnya tersinari lah full matahari. Nah, kalau misalkan terbatas, kita bisa menggunakan
single row ataupun double row. Jadi satu baris itu bisa satu ataupun dua baris sekaligus dalam satu apa namanya, satu barisan lah. Kalau saya sih nyebutnya satu line ya, satu garis. Nah itu bisa. Nah terus kemudian untuk jarak yang ideal, kalau di tempat saya itu jarak antar polybag itu 45 cm. 45 cm itu dihitung dari as polybag ya. Nah kalau misalkan dari drip kan enak tuh. Jadi jarak antar emitter itu 45 cm. Nah, kemudian jarak antar barisannya itu 125 cm. Yang kita gunakan itu single semua. Single. Karena orientasinya adalah lebih baik kita menanam dalam jumlah sedikit, tapi menghasilkan tonase yang besar. Daripada kita menanam dalam jumlah besar, tapi tonasenya sedikit. Nah, kadang-kadang yang jadi, saya pernah ya Mbak, karena uji coba, trial dan error gitu ya, kita nyoba satu polybag itu 2 tanaman dan diperpadat. Diperpadat artinya yang tadinya jarak tanamnya itu 45 cm itu dipadetin 40 cm, 35 cm supaya apa? Prinsipnya adalah semakin banyak tanaman akan menghasilkan produktivitas yang semakin banyak. Nah, ternyata praktiknya di lapangan itu tidak seperti itu. Ada batas maksimum tanaman itu akan berproduksi maksimal. Karena apa? Karena yang harus kita jadi patokan itu ketika kita menanam melon, yang penting kualitasnya itu harus grade A. Grade A. Semakin besar melon yang kita hasilkan itu grade A, berarti kualitasnya itu akan semakin bagus. Dan potensi rejectnya itu semakin rendah. Tapi kalau misalkan kita dipadetin nih supaya jarak tanamnya pendek dan jumlah populasi yang kita tanamnya itu banyak, berarti otomatis kualitasnya itu akan berkurang juga. Kayak gitu. Artinya apa? Artinya ya nanti kualitas buah yang dihasilkan grade B atau bahkan grade C itu kan harganya juga berpengaruh kayak gitu. Nah, itu nanti ada rasionya gitu. Berapa sih idealnya dalam 1 meter itu berapa banyak tanamannya, itu ada rasionya, Mbak. Oh iya. Tadi niatnya mau untung malah jadi rugi ya Pak Nah, itu harganya. di awal-awal saya pernah ngalamin, Mbak. Di awal-awal kayak gitu. Bukannya untung malah buntung. Iya. Oke Bapak, nggak kerasa nih Pak udah sejam kita ngobrol ya Pak. Iya, Mbak. Sudah terjawab juga ini semua pertanyaannya. Jadi kita sudahi ya Pak sesi tanya jawab ini. Ya. Oke. Nah sebelum closing nih Pak, ada nggak pesan yang bisa Pak Didi sampaikan supaya bisa jadi motivasi nih untuk penonton khususnya sahabat Mutiara, siapa tahu ada yang berniat terjun juga ke pertanian. Ya, kalau pesan dari saya sih gini, Mbak, ketika kita akan mengalihkan sistem pertanian kita dari open field ke greenhouse, satu hal yang harus kita pahami betul-betul adalah yang pertama konstruksi greenhouse, terus yang kedua yang tidak boleh diganggu gugat itu sebenarnya adalah sistem vertigasinya, sistem penyaluran distribusinya itu. Jadi sebaik apapun pupuk yang kita gunakan, kalau sistem distribusi pupuknya itu tidak sesuai dan tidak merata, itu hasilnya tidak akan bagus. Jadi jangan sampai tergoda oleh nanti sistem instalasi yang murah, tapi berpengaruh terhadap kualitas. Jadi mau pakai berapa banyak pun pupuk yang digunakan, ketika itu tidak bisa terdistribusi merata, itu tidak akan ada hasilnya. Jadi jangan tergoda oleh biaya instalasi yang murah. Kalau greenhouse bisa pakai bambu, bisa pakai ini apa namanya besi, itu disesuaikan dengan budget ya. Tapi kalau dari sistem vertigasinya, terus kemudian pupuknya itu tidak ada tawar menawar lagi gitu. Itu harus dipastikan yang benar-benar berkualitas. Karena biasanya penyesalan itu datangnya belakangan, Mbak. Lebih depan pendaftaran. Malah repot ya Pak nanti nombokinnya Malah lagi. repot nembokinnya, ya benar. Oke. Oke Bapak, terima kasih banyak ya Pak, sudah sharing pengalamannya hari ini. Mudah-mudahan menginspirasi dan bermanfaat juga. Ya, sama-sama, Mbak. Oke.
Baik, cukup sekian episode Bicara Tani yang ke-246. Silakan share video ini, juga like, komen, dan subscribe channel MPK Mutiara TV. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Wah, hasil panennya memang luar biasa melimpah ruah. Pakai mantra apa sih, Bu? Oh, bukan mantra, Pak. Saya pakai pupuk mutiara. Sanggup membuat tanah menjadi subur. Berkat Harus ada yang pupuk dikembalikan. termasyur. Include yang namanya orang petik buah, yang panen, yang jaga malam. Apalagi yang diragukan. Pupuk mutiara, janganlah kau lupa. Ilmunya dapat, Pupuk tapi mutiara, kebanyakan karena ilmunya terlalu banyak. Ingin hasil panen melimpah, pupuk Akhirnya nggak mutiara berhasil juga. memberikan Jadi kalau kenyataan. saya Yang kayak- jelas, pupuk kayak mutiara Pak kini Tony. formulanya lebih maju dengan kadar pilihan 16, Oke, 16, berarti, 16, 15, 15, 15, saya 15, 9, 20, lihat dari- 13, 13, 24, 9, 25, 25, dan lain-lain. Pupuk ini Bagaimana cocok untuk cara tanaman merawat? hortikultura, pangan, dan perkebunan. Ingat, pupuk mutiara Apa? berlambang burung dari PT Merauke Tetap Jaya.